Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahtamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, Yesus. Besar Puji nama Tuhan, di minggu kedua bulan Oktober, bulan di mana kita sedang membahas korban persembahan. Dan bulan ini juga adalah bulan istimewa bagi kita Gereja Bethel Indonesia. Kita baru saja tanggal 5 Oktober merayakan jubileum 50 tahun Gereja Bethel Indonesia. Ada di negeri ini, ada di Nusantara, dan ada di 27 negara. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus yang dahsyat dan luar biasa. Saudara tadi sudah melihat tayangan bagaimana kami merayakan jubileum 50 tahun ulang tahun gereja kita. Ya, memang tidak dirayakan besar-besaran, tetapi dengan protokoler yang ada, kita bisa kemarin bergabung dengan perayaan online dari Sinode tanggal 5 dan tanggal 6. Juga tanggal 6 pagi harinya kami pengurus Gereja Bethel Provinsi beserta beberapa gembala ada merayakannya, yang tadi kita sudah lihat dari foto-foto dokumentasi yang ada. Sekarang kita akan masuk di dalam pembahasan firman Tuhan, yaitu korban persembahan. Dan hari Minggu ini menjadi tema dalam minggu ini adalah rahasia di balik persembahan Habel. Ya, kita mau tunduk kepala untuk minta bimbingan Roh Kudus. Bapa di dalam surga, Engkau memberkati setiap kami dengan apa yang sudah kami naikkan pujian syukur bersama-sama anak, istri, keluarga yang ada di rumah.
Dan juga Tuhan akan memberkati kekasih-kekasih yang ibadah di gereja. Kami percaya bahwa roh yang sama, roh kudus yang sama menuntun hamba menyampaikan materi ini lewat YouTube buat yang ibadah di rumah, juga untuk yang ibadah langsung di gereja. Dan lawatan Tuhan terjadi, kuasa wibawa otoritasmu menyertai pelayanan hamba sebagai gembala untuk menyampaikan kebenaran ini. Demikian juga hati seorang murid yang kami semua keluarga besar Sola Gracia yang sedang dibentuk, disempurnakan makin hari makin serupa berkenan ke arah Kristus Yesus Tuhan. Dan pada akhirnya manifestasikan kuasa-Mu di tengah-tengah pemberitaan ini. Berikan kepada kami kemauan, kerinduan dibentuk, didewasakan di dalam Engkau. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Rahasia di balik persembahan Habel yang diterima Tuhan, ya. Dan yang kekasih, ketika kita belajar tentang Kain dan Habel, pikiran kita dibawa pada peristiwa pembunuhan, ya, kakak beradik yang didasari rasa kecemburuan karena korban persembahan kepada Tuhan. Banyak orang menafsirkan Kain dan Habel ini adalah kakak beradik dalam rupa kembar, ya, beda beberapa saat aja kelahiran satu dengan yang lain. Tetapi itu tidak penting. Yang penting adalah mengapa persembahan Kain tidak diterima Tuhan sementara persembahan Habel diterima Tuhan. Ini yang kita akan bahas pada hari ini, ya. Membawa korban persembahan kepada Tuhan dalam perjanjian lama adalah sama dengan beribadah. Jadi di sini kita boleh katakan bahwa Kain dan Habel sama-sama beribadah kepada Tuhan. Tetapi lalu diceritakan bahwa persembahan atau ibadah Habel diterima, sedangkan persembahan atau ibadah Kain ditolak oleh Tuhan, ya. Dalam Kejadian pasal 4 ayat 4 sampai 5, saya akan baca ayatnya yang keempat. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu, ayatnya yang kelima, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Saudara yang kekasih, ada banyak argumentasi mengatakan, menafsirkan kenapa Tuhan tidak menerima persembahannya Kain, kenapa yang diterima persembahannya Habel. Ada orang mengatakan karena korban persembahan identik dengan darah yang dicurahkan, ya, dan menjadi satu gambaran ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Tuhan membunuh seekor domba, lalu kulitnya dipakai untuk menutupi auratnya Adam dan Hawa. Ini berbicara dosa bisa ditutup dengan korban persembahan, yaitu pertumpahan darah. Ada darah yang dikorbankan. Di perjanjian lama juga di atas mezbah selalu dikorbankan hewan yang dicurahkan darahnya di sana. Nah, ada yang mengatakan karena Kain mempersembahkan sayur-sayuran hasil bumi, jadi nggak diindahkan, ya. Bukan seperti itu, saudara. Ya, mengapa? Sebab persembahan juga bukan saja dengan darah, ya, dengan hewan. Ketika masuk membawa persembahan ke meja roti, itu yang dipersembahkan untuk bikin roti sajian, ya, persembahan sajian itu bukannya daging, ya, tetapi itu adalah tepung. Tepung itu dari apa? Dari gandum. Gandum itu adalah hasil tanaman, ya. Jadi bukan bentuk persembahannya yang membuat ditolak atau tidak, ya. Tetapi mari kita membuka rahasia yang membuat persembahan Habel diterima. Yang pertama, karena Habel beriman sedangkan Kain tidak. Nah, dari mana kita mengetahui hal ini bahwa Habel adalah orang beriman? Nah, kita bisa lihat ini rahasia yang mau dibuka buat saudara dan saya dalam Ibrani pasal 11 ayat yang keempat. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena iman, ada keterangan di sana. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Sama-sama bawa korban, tetapi
Tetapi yang satu membawa karena didorong dari imannya kepada Tuhan. Apa sih pengertian iman? Dia percaya pada janji-janji Allah dan Allah akan mengerjakan janjinya dalam hidupnya. Jadi itulah pengertian iman. Banyak orang, kamu percaya nggak Tuhan Yesus? Percaya. Kamu percaya Tuhan Yesus menyembuhkan? Percaya. Tapi pergi ke dukun, pergi ke paranormal. Banyak orang mengatakan, iya saya tahu Yesus menyembuhkan, mengusir setan. Tetapi kita pindah rumah, ambil beras, dikasih kunyit warna kuning, disebar di halaman, di kiri, di kanan, untuk setan jauh dari rumah kita. Pakai beras ketan. Emang Tuhan, memangnya setan takut sama beras ketan, ya? Jangan bikin yang di luar dari konteks kebenaran firman Tuhan. Saya percaya apa? Yesus membawa berkat, Jehovah Jireh. Tapi di laci tempat dagang kita taruh bawang, cabai. Maksudnya apa? Oh, karena di daerah sini banyak tuyul, supaya tuyul takut masuk. Memangnya tuyulnya tuyul yang nggak doyan bawang, cabai. Kalau tuyulnya tukang makan, ya kesempatan dilihat di laci ada bawang, ada cabai, dia bikin sambal buat makan, ya. Nah, jadi saudara, karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik. Nah, sementara si Kain ini tidak beriman, tidak percaya pada Allah, ya, pada janji-janji Allah, dan Allah akan menepati janjinya dalam kehidupannya. Apa sih janji Allah yang paling terbesar? Janjinya adalah Dia dengan darahnya sudah menyelamatkan kita, dan Dia pergi menyiapkan tempat bagi saudara dan saya. Itu janjinya yang paling kita nantikan, ya, kita imani. Jadi karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu. Jadi jangan jadi orang Kristen yang tidak beriman. Ini tidak benar di mata Tuhan, ya. Bahwa Kain bukan orang beriman terlihat dari 1 Yohanes pasal 3 ayat 12. Ini perbandingan, ya. Bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Ya. Jadi ada perbedaan. Habel orang beriman yang membawa persembahan. Orang beriman adalah orang yang percaya pada Allah, percaya pada janji-janji Allah, pada firman-Nya, dan percaya bahwa firman-Nya itu akan digenapi dalam kehidupannya. Itulah orang beriman. Tidak goyah, tidak bimbang dengan situasi apapun juga. Sementara Kain dikatakan bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya Habel. Jadi bukan artinya dua anak ini, anak kembar ini, yang satu dari Tuhan, yang satu dari si jahat. Bukan. Manusia itu diberi kehendak bebas oleh Tuhan sejak keturunannya pun, ayah ibunya juga Adam dan Hawa dikasih kehendak bebas oleh Tuhan, ya. Nah, kehendak bebas inilah kalau kita mau taat pada Tuhan, beriman, teguh pada Tuhan, selamanya kita dituntun oleh Roh Kudus. Tetapi kehendak bebas ini juga memberi kesempatan buat saudara dipimpin oleh roh jahat, dipimpin oleh kebimbangan, dipimpin oleh ketakutan, dan akhirnya kita cari keselamatan di luar Kristus, di dalam keluar dari jalan kebenaran dan kehidupan. Jadi rahasia yang pertama sudah dibuka buat saudara dan saya, karena Habel beriman sedangkan Kain tidak, ya. Itu yang menyebabkan persembahannya tidak diterima. Jadi bukan karena habis dia bawanya sayuran, tidak tidak ada darah tercurah, tidak demikian, ya. Ada ibadah di kemah suci juga ada yang membawa tepung, membawa gandum, ya, sebagai korban untuk meja sajian. Jadi bukan darah dan sayuran yang jadi masalah, tapi yang mengantarnya itu pribadi yang mengantarnya dengan iman. Lalu yang kedua,
Saudara perhatikan, pertama-tama Tuhan menilai pribadi yang membawa persembahan. Setelah itu baru Tuhan menilai apa yang dipersembahkan. Jadi ingat saudara ya, bukan berapa besarnya kolekte saudara, tetapi keadaan waktu membawa kolekte itu, membawa dana penginjilan, menyumbang untuk pembangunan gereja, ya. Kita yang membawanya ini dulu yang dinilai oleh Tuhan, ya. Kita lihat dalam Kejadian 4 pasalnya yang keempat dikatakan, maka Tuhan mengindahkan Habel. Mengindahkan itu apa sih? Kata lainnya memperdulikan. Maka Tuhan memperhatikan, memperdulikan Habel. Baru setelah itu apa? Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Jadi waktu kita datang ke rumah Tuhan, kita beribadah, kita berkorban, saudara, ya, yang dilihat bukan nilai yang kita bawa lebih dahulu oleh Tuhan, tapi yang membawanya kita, tubuh jiwa roh kita ini, yang nampak ini, tubuh yang di dalamnya ada kehendak, ada jiwa dihidupi oleh roh, ya. Apakah ini ketiganya dipimpin oleh Roh Kudus? Apakah kita hidup seperti Habel yang beriman hanya kepada Allahnya? Ya, maka Tuhan mengindahkan, memperdulikan, memperhatikan Habel dan korban yang dipersembahkannya itu. Ya, kalau panitia mungkin bencana alam, panitia diakonia untuk di masa Covid, panitia perayaan Natal, ulang tahun gereja, ya, orang akan memperhatikan yang pertama berapa rupiah, berapa besar yang kita bawa, yang kita sumbangkan. Tetapi Tuhan tidak demikian, ya. Yang Tuhan lihat kita yang membawa persembahan itu. Maka kita adalah kriteria yang menyenangkan di mata Tuhan, orang-orang yang beriman kepada Tuhan. Yang kedua, rahasia yang dibuka untuk saudara dan saya, mengapa persembahan Habel diterima Tuhan? Karena Habel hidup benar, sedangkan Kain hidup dalam kejahatan. Bahwa Habel hidup benar dan Kain hidup jahat terlihat dari ayat ini. Perhatikan Matius 23 ayat 35. Supaya kamu menanggung akibat penumpahan darah orang yang tidak bersalah, mulai dari Habel orang benar itu. Ini adalah penilaian Allah sendiri, ya. Supaya kamu menanggung akibat penumpahan darah orang yang tidak bersalah, mulai dari Habel orang benar itu. Ketika Tuhan berbicara tentang pertumpahan darah, sejarah pertama terjadi pertumpahan darah dikatakan dalam Matius 23 ayat 35 itu, mulai dari Habel orang benar itu. Ini pernyataan bahwa dia orang benar. Banyak orang baik bisa nyumbang ratusan juta, bisa berbuat ngasih sebanyak-banyaknya. Itu namanya orang baik. Orang baik belum tentu benar. Yang Tuhan cari adalah orang benar. Orang benar pasti bisa melakukan kebaikan-kebaikan. Ya, itu otomatis. Jadi itulah rahasia yang kedua mengapa Habel persembahannya diterima. Karena Habel adalah orang benar di mata Tuhan. 1 Yohanes 3 ayat 12, bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Jadi anak kembar ini, kakak beradik ini tumbuh bersama-sama. Tuhan kasih kehendak bebas keduanya, ya, dari rahim yang sama. Seperti juga sejarah ayahnya, ibunya yang dikasih kehendak bebas, yang melanggar kebenaran firman Tuhan di Taman Eden.
Demikian juga anak-anak ini karena sudah ada benih yang seperti ini, benih pemberontakan terjadi di kedua anak kembar ini. Sang adik Habel tumbuh menjadi orang benar, tumbuh menjadi orang beriman, lalu yang satunya tumbuh menjadi orang yang jahat. Bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Bukan karena cemburu, bukan karena persembahannya tidak diterima Tuhan, bukan. Ya, tetapi sebab dikatakan di sini segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Jadi yang satu beriman, tumbuh jadi dewasa, yang satu tumbuh dalam kebenaran, yang satu tumbuh dengan benih-benih kejahatan. Ya, dan sama-sama dikasih tugas, yang satu beternak, yang satu berkebun, memberi persembahan. Waktu membawa persembahan, yang ini dasarnya karena beriman, karena memang benar menjalankan firman Tuhan. Sementara yang ini motivasinya berbeda. Jadi sekali lagi bukan karena tidak ada pertumpahan darah dari apa yang dibawa Kain, bukan. Ya, karena persembahan itu ada yang hewan, memang juga ada yang dari hasil kebun, hasil ladang. Sebab di mesbah, meja, roti sajian itu dibikin dari tepung. Persembahan janda Sarfat itu tepung, bukan hewan. Ya. Yang menjadi kesalahan adalah yang ini memberi dengan hidup yang dalam kejahatan. Sementara yang ini beriman dan hidup benar sesuai firman Tuhan. Jadi di sini dikatakan kenapa Habel dikatakan benar dan ini jahat. Ya, 1 Yohanes 3 ayat 12 mengatakan, bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Bukan karena cemburu. Kenapa Tuhan tidak terima persembahanku? Bukan. Kalau dia tidak dalam kejahatan, dia tidak akan punya rasa cemburu. Karena dia ada dalam kejahatan, maka dia ada kecemburuan. Ya. Sebab segala perbuatannya memang jahat dan perbuatan adiknya benar. Jadi dia memang hidup dipimpin oleh kuasa kegelapan, kejahatan. Dari 1 Yohanes 3 ayat 12 ini, ya, perhatikan kata-kata dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Ini menunjukkan bahwa bukan karena Kain membunuh Habel maka ia dikatakan jahat, melainkan karena ia jahat maka ia membunuh Habel. Jadi perhatikan saudara, jangan jadi salah ya. Banyak penafsiran salah selama ini berpikir, oh soalnya Habel bawa korban domba, ada darah yang tercurah, yang ini hanya sayuran. Bukan itu ya. Tetapi pribadi kedua yang sangat kontra ini. Yang satu beriman, hidup benar sesuai firman, yang ini hidup dalam kejahatan. Ya, segala perbuatannya jahat, bukan soal masalah persembahan saja. Si Kain ini jahat, segala perbuatannya jahat, dia tumbuh dengan benih-benih kejahatan, ya. Nah, jadi sekali lagi, jadi Kain sebenarnya sudah jahat sebelum membunuh Habel. Berarti pada saat dia datang memberikan persembahan, beribadah kepada Tuhan, hidupnya memang sudah jahat. Yang membawa ini tidak berkenan, ya. Ini membuat Tuhan tidak berkenan kepada dirinya, sehingga lalu apa yang dia persembahkan juga ditolak oleh Tuhan. Ini berbeda dengan Habel yang hidupnya baik, benar, maka Tuhan berkenan kepada dirinya, dan karena itu lalu apa yang ia persembahkan diterima oleh Tuhan. Inilah rahasia kalau saudara mau korban persembahan saudara diterima Tuhan. Ya, dimulai dari kita yang membawa persembahan. Karena pada waktunya ibadah yang sejati itu, persembahan yang kita bawa itu, yang tidak akan dimakan ngengat karat, adalah ketika kita mempersembahkan hidup kita
sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah yang sejati, membawa hidup kita yang nampak ini dari kepala sampai kaki, yang di dalamnya ada kehendak, ada jiwa, ada emosi kita, yang di dalamnya ada roh. Biarlah ketiga tubuh, jiwa, roh ini dikuasai oleh kebenaran, dihidupkan oleh setiap firman yang kita dengar, oleh setiap firman yang kita amenkan. Biarlah kita hidup bergerak dari semuanya itu. Kita tetap beriman, percaya pada Allah, percaya pada janji-janjinya. Dan Allah akan mengerjakan janjinya buat saudara dan buat saya. Biarlah hidup kita ini menjadi persembahan yang kudus, yang berkenan. Itu adalah ibadah kita yang sejati, membawa kita pada kekekalan. Walaupun saudara hanya bisa mempersembahkan sepeser uang, seperti janda yang membawa ke bait suci, dia membawa dengan imannya kepada Tuhan. Dia membawa karena dia orang benar, hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Sementara di sebelahnya ada Farisi yang mempersembahkan, tetapi mulutnya berkomentar dengan persembahan yang miskin ini. Mana yang diterima? Tuhan menerima sepeser yang dibawa si janda miskin. Biarlah kita menjadi orang-orang yang menjadikan hidup kita lebih utama dari persembahan yang kita bawa. Kalau hidup ini sudah hidup beriman kepada Tuhan, kalau hidup ini hidup yang kujalani, bukanlah hidup karena aku sendiri, kata Rasul Paulus, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku, itulah yang menghidupkan aku saat ini. Maka saya percaya orang beriman, orang yang hidup dalam kebenaran firman Tuhan, dia tahu membawa korban yang benar, korban yang sesuai dengan hati Tuhan. Dimulai dari pribadi kita. Ya, maka ada lagu yang mengatakan apa? Inilah yang kupunya, hati sebagai hamba, yang mau taat dan setia padamu Bapa. Lalu ada lagu yang mengatakan, ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Bukan domba lagi yang kita persembahkan, bukan tepung yang kita bawa, tapi hidup kita. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Haleluya. Sekali lagi, mari kita mau teladani seorang yang bernama Habel, yang memberikan karena imannya kepada Tuhan, yang memberikan persembahan karena hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Maka dia tahu memberikan korban yang berkenan kepada Tuhan. Kita tunduk kepala. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan. Walaupun di atas muka bumi ini Engkau memberikan kepada kami kehendak bebas. Ajar kami peka, ajar kami mau taat kepada Tuhan. Terus menerus diubahkan semakin serupa ke arah Engkau. Kami dibenarkan karena iman kepadamu. Dan kami orang-orang yang beriman kepadamu, orang-orang yang hidup dalam kebenaran firman-Mu. Kami tahu memberi yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kedua rahasia yang Kau buka bagi setiap kami. Dan hari ini kami mau belajar menjadi pribadi-pribadi yang berkenan, pribadi yang mempersembahkan hidupnya sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan dalam ibadah yang sejati. Bapa, berkati seluruh jemaat-Mu yang sudah mendengarkan firman ini, mengaminkannya, dan mau mempraktekkan dalam hidup kami sehari-hari. Memberkati persembahan yang diberikan, persepuluhan yang dikembalikan, yang ditransfer, yang masuk ke rekening gereja, yang dibawa ke rumah Tuhan, yang semuanya itu dibawa dengan hati penuh sukacita,
ditransfer karena memahami, beriman kepadamu dan kebenaran firman ada pada mereka. Bapa, berkati usaha, pekerjaan, kehidupan, kesehatan, keluar masuknya jemaatmu, dari anak-anak yang menyusu dalam gendongan, bahkan yang dalam kandungan, Tuhan, sampai kami orang dewasa, orang tertua dalam jemaat Sola Gracia, yang bisa ibadah di rumah, yang bisa datang ibadah di gereja, semua dilawat Tuhan. Tiap kami Tuhan proteksi dengan darah-Mu sendiri. Kalau ada yang sedang berobat Tuhan, berkati obat-obatan, vitamin yang diberikan untuk kesembuhan. Di atas semua yang diberikan itu darah Kristus menyempurnakan kesembuhan bagi setiap pribadi. Buat jemaat yang sedang ada masalah, saya mengajak menaruh tangan kanan di dada. Mari bersama-sama katakan, Tuhan, Engkau dengar masalah pergumulan yang aku hadapi. Mari Tuhan, berikan aku kekuatan, berikan aku mampu melewati, mampu dalam peperangan dan berkemenangan bersama dengan Engkau. Lewat masalah ini makin didewasakan, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Dalam nama Tuhan Yesus, tidak ada satupun dari kami yang Engkau lewati, baik yang ibadah di rumah saat ini maupun yang ada ibadah di gereja. Lawatan Tuhan terjadi. Kita angkat kedua tangan kita, berkati kota kami Jayapura, berkati provinsi Papua, berkati Tuhan bangsa negeri kami Indonesia, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, Kabinet, Menteri turun pada setiap gubernur, bupati, wali kota, bahkan RT RW di mana kami tinggal. Tutup bungkus negeri kami dengan kuasa darah-Mu Bapa. Duta-duta besar yang ada di negara-negara sahabat Tuhan juga jaga, lindungi. Perbatasan wilayah negara kami Tuhan juga jaga dan lindungi. Petugas-petugas di sana Engkau jaga dengan kasih anugerah Tuhan. Dan juga berkati gereja kami, Gereja Bethel Indonesia, mulai dari tingkat sinode, tingkat daerah, wilayah, dan setiap gembala jemaat lokal. Terima kasih Tuhan. Biar kiranya kasih Allah Bapa melimpah atas saudara dan saya, kasih Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudusnya melimpah-limpah buat Anda, buat keluarga kita semuanya dari hari ini sampai Maranatha. Semua katakan amin.